kesempatan kali ini. Kami semua juga termasuk bagian dari caleg di pemilu 2024 yang baru saja terlaksana kemarin. Mensikapi perkembangan dan dinamika terkait dengan rekap suara yang ada di Sirekap, tentu Partai Perindo sangat menyayangkan atas situasi ini. Banyak sekali temuan-temuan yang membuat situasi semakin gaduh, situasi yang tidak menenangkan bagi partai politik maupun bagi masyarakat secara luas. Banyak sekali di dalam proses perhitungan kami secara manual dengan mencocokkan data yang ada di Sirekap, terjadi perubahan-perubahan yang sangat atraktif, bahkan seperti roller coaster, di mana perolehan suara atau penampilan suara yang ditampilkan oleh Sirekap dengan berdasarkan C hasil yang ada bersumber dari KPPS, penjumlahannya selalu tidak sama dan terjadi perubahan setiap saat. KPU memang 2 kali telah menyatakan bahwa ada kesalahan perhitungan atau kesalahan input di dalam melakukan rekap C hasil kepada Sirekap. Tetapi ini menunjukkan bahwa waktu yang telah diklarifikasi oleh KPU tidak kunjung menunjukkan hasil yang permanen. Bahkan selalu berbeda, tidak sinkron, terjadi banyak anomali segala macam. Sehingga partai politik terus terang mengalami satu kebingungan di dalam mengikuti proses Sirekap ini, dan membuat kita akhirnya bersikap bahwa tentu dengan adanya Sirekap yang telah ditunjukkan, yang telah ditampilkan oleh KPU ini sangat-sangat tidak profesional. Apa yang ada di dalam Sirekap itu juga menunjukkan bahwa penyelenggara sangat tidak berkompeten di dalam menyajikan sebuah data-data. Kita tahu bahwa pemilu kali ini sangat berbiaya tinggi, triliunan uang digelontorkan, teknologi itu semakin mahal juga akan semakin tepat. Dan tentu saja kita juga punya pengalaman terhadap 5 tahun yang lalu. Namun kenyataan hari ini di dalam Sirekap itu juga masih sangat mengecewakan. Nah, tentu kita juga mencurigai bahwa apa yang ditampilkan oleh Sirekap ini pada akhirnya juga bisa direkayasa oleh sistem perhitungan yang yang manual atau perhitungan berjenjang. Apa yang ditampilkan di dalam Sirekap itu juga akan disesuaikan dengan apa yang ada di dalam perhitungan manual, sehingga persiapan Partai Perindo di dalam proses perhitungan manual ini yang semula bisa mencapai angka 4%, tetapi dengan dinamika yang berkembang terhadap Sirekap dan permainan politik, permainan perhitungan yang ada di level bawah, ini tentu juga akan merugikan partai politik. Tentu kami sangat tegas dan keras untuk protes terhadap sikap yang terhadap Sirekap yang ada hari ini, sampai hari ini yang tidak kunjung baik. Dan tentu kita menuntut agar ada audit secara forensik yang telah yang harus dilakukan oleh lembaga independen, sehingga publik merasa diberikan kepercayaan kembali, publik merasa trust dengan apa yang ada hari ini. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, maka kita tahu bahwa pemilu ini memang acak-adul, murat-marit, sepertinya tidak ada tatanan. Kita juga tidak melihat bagaimana signifikasi lembaga pengawasan, dalam hal ini Bawaslu, ketika melihat berbagai macam kecurangan-kecurangan yang kita dapatkan, baik dari Sirekap maupun dari berbagai macam pemberitaan yang ada, sama sekali tidak ada satu respon yang sangat keras terhadap penyelenggara.
Untuk itu penting kita juga menuntut kepada Bawaslu agar sikap keras terhadap penyelenggara di dalam proses perhitungan ini agar tunjukkan. Sebab kalau tidak nanti pemilu akan menghadapi satu proses delegitimasi. Pemilu itu bukan hanya sekedar angka-angka, tetapi legitimasi itu yang paling utama. Hari ini pemilu sangat berkurang soal legitimasi itu. Masyarakat juga bisa melihat secara langsung terhadap Sirekap ini dan mereka tidak mengetahui secara sungguhnya apa yang terjadi. Karena ketika KPU menyatakan bahwa prosesnya sudah benar, tetapi hasilnya lagi-lagi tidak pernah benar. Untuk itu, sebagai bagian dari sikap Partai Perindo yang selanjutnya adalah kita minta agar pemilu baik terkait dengan Pilpres maupun Pileg yang hari ini kita tidak tahu terkait dengan kebenaran hasil yang ada, maka Partai Perindo mengajukan pemilu ulang. Pemilu ulang ini menjadi sangat penting dan sekaligus menjadi pelajaran bagi demokrasi kita agar penyelenggara tidak main-main. Yang kedua, kita juga meminta kepada DPR yang mempunyai hak politik dalam konteks ini yang sedang digagas oleh pasangan 01 dan 03 terkait dengan hak angket, di mana hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh DPR RI untuk meneliti, untuk mencari fakta terkait dengan pelaksanaan undang-undang atau terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang strategis yang berdampak kepada masyarakat luas itu agar mengaudit secara keseluruhannya, agar pembenaran terkait dengan pemilu ulang itu dapat dilakukan. Saya kira itu sebagai bagian dari tambahan, dan tambahan saya adalah kepada seluruh pengurus Partai Perindo, kepada para caleg agar tetap kompak bersatu, karena komitmen kita adalah menjaga setiap satu suara yang telah diberikan oleh masyarakat terhadap kita. Jangan sampai suara Partai Perindo tercolong, jangan sampai suara Partai Perindo bergeser kepada partai-partai yang lain. Tentu saya minta kepada semuanya untuk terus menjaga ini dan berkomitmen agar apa yang menjadi cita-cita politik kita dapat kita wujudkan secara bersama-sama. Ini juga sekaligus membantah dari pemberitaan atau apa yang ada di sosmed bahwa Partai Perindo telah melimpahkan suaranya terhadap partai yang lain. Sama sekali itu tidak benar. Saya membantah keras itu dan kita tidak pernah terpikirkan sedikit pun untuk melakukan itu. Kita terus menjaga, bahkan kita terus mengkonsolidasi agar titipan rakyat melalui Partai Perindo ini kita jadikan sebagai satu amanah dan kita wujudkan secara bersama-sama dalam rangka melaksanakan visi misi Partai Perindo. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan pada Pak Kang Ferry untuk menambahkan, Pak Erbu dan semuanya. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya tambahkan saja beberapa catatan. Yang pertama tentunya bahwa kita melihat proses pemilu yang memang dilakukan itu tentunya di luar ekspektasi yang memang menjadi hal yang sangat penting dalam proses berdemokrasi, yaitu pemilu yang lebih berintegritas, pemilu yang memang betul-betul bisa menjadi pemilu yang betul diharapkan oleh masyarakat. Ini yang memang perlu menjadi sikap kita. Yang kedua adalah terkait dengan soal Sirekap. Saya pikir saya harus menambahkan hal yang lebih teknis soal Sirekap, bahwa fungsi Sirekap itu setidaknya ada 3 hal. Pertama adalah untuk rekam data, dan ini juga penting untuk pemilu-pemilu selanjutnya. Yang kedua adalah terkait dengan proses bagaimana mekanisme
tidak adanya manipulasi secara berjenjang yang ada, sehingga itu sudah dilakukan upaya-upaya yang ada. Dan yang ketiga adalah terkait dengan informasi cepat. Nah, Sirekap ini adalah alat bantu yang memang dilakukan. Nah, tapi tentunya ini mengalami hal-hal yang saya pikir di luar kondisi yang memang ada. Tujuan yang sangat penting adalah bagaimana memotong mata rantai manipulasi yang terjadi. Ini seakan-akan Sirekap menjadi bagian yang ikut terlibat di dalam konteks kejanggalan-kejanggalan yang ada, raihan suara yang memang ada di setiap TPS yang ada. Nah, harusnya kan ini bagaimana memotong mata rantai yang ada. Ini menjadi poin yang penting juga. Dan ini tentunya harus disikapi oleh kita semua, termasuk kami dari Partai Perindo, adalah bagaimana supaya ini ada pembenahan lebih lanjut. Bahkan audit forensik terkait dengan Sirekap oleh lembaga-lembaga independen, tentunya ini menjadi hal yang sangat penting dan sebuah keniscayaan. Yang lainnya adalah terkait dengan soal data. Banyak data-data yang blank, yang perbedaan penjumlahannya cukup tajam, dan juga terjadi penyusutan data di beberapa tempat. Oleh karena itu, catatan yang memang ingin saya sampaikan, yang pertama tadi soal audit oleh lembaga independen, yang ini menjadi hal yang sangat penting. Yang lainnya adalah bagaimana proses pengawalan, adanya komitmen dari penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu, bahwa tidak ada pergeseran suara satu pun di dalam aktivitas proses yang ada. Ini menjadi poin yang sangat penting, karena kita ingin melihat bahwa suara rakyat, satu suara pun ini menjadi sangat berharga. Dan tentunya kami dari Partai Perindo dan juga caleg-caleg Partai Perindo ingin mencoba mengawal proses ini dengan memuliakan suara rakyat, dan kita insya Allah akan kawal terus rekap secara berjenjang dari mulai tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional. Ini menjadi poin yang sangat penting sekali. Mungkin itu tambahan yang ingin saya sampaikan Pak Sekjen di dalam kesempatan kali ini. Terima kasih. Pak Tama. Oke, terima kasih Pak Sekjen dan rekan-rekan sekalian. Terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, saya juga ada beberapa hal yang ingin saya tanggapi. Yang paling pertama, tentu saja pernyataan pers kita pada hari ini sebetulnya juga bagian dari himbauan kepada seluruh kader, kepada seluruh anggota partai, ada caleg juga, termasuk juga saya partai, untuk aktif mengawasi proses yang sebetulnya belum selesai di tingkat daerah. Jadi tentu saja DPP tidak punya tangan untuk bisa menjangkau secara langsung, maka dari itu kita minta semua rekan-rekan untuk aktif. Karena ini tahapan masih terus berjalan, penghitungan juga masih terus dilakukan. Nah, kalau kemudian ada kecurangan, tentu dia bisa melaporkan kepada DPP, dan khususnya dilaporkan juga pada Bawaslu di masing-masing tahapan dan tingkatan. Ini menjadi penting sehingga kalaupun ada kecurangan yang terjadi, itu kemudian tidak mudah untuk dilakukan. Jadi tentu saja kita harus lakukan perlawanan ini secara terus-menerus. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan informasi-informasi yang kemudian kita dapatkan, tentu saja akan kita maksimalkan sebaik-baiknya sebagai bentuk perlawanan, baik dalam tahapan-tahapan yang kemudian kita bisa laporkan kepada Bawaslu, maupun yang kita akan gunakan di sengketa MK nanti jika memang hal tersebut menjadi urgent untuk dilakukan. Jadi kita akan manfaatkan semua bukti-bukti yang ada, fakta-fakta yang sudah dimiliki. Kemudian yang ketiga, kita juga minta kepada semua lapisan masyarakat untuk terus mengawal proses yang masih tersisa. Kita juga apresiasi teman-teman di kelompok masyarakat sipil yang sudah melaporkan. Ada beberapa teman-teman yang kemudian kita pantau juga prosesnya dalam pemberitaan. Itu kan kemudian juga harus kita dukung terus, kita apresiasi terus. Meskipun juga kita punya catatan terhadap keaktifan dari Bawaslu dalam melakukan tindakan-tindakan pemantauan. Ini juga kita harus kritik, karena beberapa laporan-laporan teman-teman yang disampaikan itu sudah jelas
clear, terlihat, dan bisa dipahami oleh semua orang, namun responnya dibenturkan kepada soal syarat-syarat yang tidak memenuhi syarat. Jadi saya rasa juga selain dari kita sebagai partai politik, teman-teman masyarakat sipil, kita juga minta kepada Bawaslu untuk bisa lebih aktif, karena keaktifan Bawaslu juga itu menjadi salah satu hal yang kita harapkan untuk memastikan semua hal-hal yang sifatnya dugaan kecurangan itu bisa direspons baik-baiknya untuk dijaga proses demokrasi yang memang sekarang terus berjalan. Jadi sementara itu saja Pak Sekjen yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen. Saya ingin menambahkan bahwa protes keras Perindo atas pelaksanaan pemilu dan hasil-hasilnya itu memang didasarkan pada hal-hal yang objektif ya. Jadi bukan persoalan subjektif semata, tapi ada hal-hal yang objektif. Salah satunya adalah soal Sirekap ya. Seperti kita tahu bahwa Sirekap itu tadi disebutkan bahwa ini sebenarnya hanya sekedar alat bantu. Tetapi karena ini adalah sebagai corong resminya KPU, maka dianggap sebagai satu-satunya sumber kebenaran angka yang ada di Sirekap itu. Padahal seperti kita tahu juga, dinamika yang terjadi dalam pemunculan data-data di Sirekap itu kalau kita kritisi, pertama sering berubah-ubah, terutama pada hari-hari pertama sampai dengan beberapa hari kemudian. Awalnya bisa puluhan ribu, kemudian turun menjadi ribuan, turun menjadi ratusan, turun menjadi puluhan, dan akhirnya hilang. Jadi saya kira ini hal yang memang perlu dikritisi. Yang kedua, kalau kita banding misalnya data-data di Sirekap antara data-data yang diupload untuk partai-partai parlemen, partai-partai yang incumbent dengan partai-partai baru dan partai kecil, pergerakannya sangat beda. Perubahan-perubahan yang terjadi pada angka-angka itu lebih cepat pada partai-partai kecil dan partai-partai baru. Sangat fluktuatif. Tapi begitu kita lihat di partai-partai besar, itu relatif konstan, relatif stabil. Pertanyaannya, by design atau by accident? Jadi ini mengapa kami melakukan protes keras atas pelaksanaan pemilu 2024 ini. Masih tentang Sirekap, tentu kita ketahui juga bahwa waktu untuk KPU melakukan rekapitulasi hasil itu menurut undang-undang diatur sampai dengan 35 hari. Jadi saya kira cukup waktu untuk melakukan penyelesaian tugas ini. Tetapi yang kita lihat sepertinya KPU terburu-buru untuk menampilkan angka-angka yang bisa dicocokkan dengan hasil quick count lembaga-lembaga survei yang ada. Jadi saya kira ini adalah sesuatu yang menyesatkan, dan wajar kalau kemudian masyarakat menduga-duga ada kejanggalan dan bahkan ada kecurangan terkait dengan pemunculan data-data yang ada di Sirekap. Jadi saya kira ini adalah salah satu yang mengapa usulan Partai Perindo untuk melakukan pemilu ulang. Kemudian yang berikutnya adalah karena ini juga adalah persoalan strategis, dan oleh karena itu maka Perindo sangat memberikan dukungan kepada pelaksanaan hak angket DPR untuk persoalan pemilu, baik pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Karena ini adalah bagian yang merupakan amanat undang-undang, dan kemudian sekaligus juga adalah bagian dari hal-hal yang strategis yang terkait dengan kebijakan pemerintah. Jadi saya kira
ini harus dilakukan karena kita ingin supaya pemerintahan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan kemudian pemerintahan bisa berjalan sesuai dengan amanat konstitusi. Jadi saya kira ini tambahan dari apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen. Terima kasih. Baik, saya kira cukup beberapa tambahan yang telah disampaikan oleh Kang Ferry, Kang Kholik dan Mas Tama terkait dengan beberapa hal yang melatar belakangi kenapa kita bersikap begini. Memang sebagai catatan akhir, pemilu kali ini jika kita perbandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, ini jauh lebih urakan. Jadi dalam konteks kecurangan itu tidak hanya terjadi pada saat pemilu, tetapi sebelum pemilu dan setelah pemilu itu juga terjadi begitu masif. Maka penting rakyat secara keseluruhan perlu mengawal terkait dengan hak angket, dan yang kedua rakyat juga perlu melihat secara langsung bahwa kualitas pemilu hari ini sangat-sangat buruk sekali, dan ini sangat merugikan bagi kita dan bagi demokrasi, bagi rakyat secara keseluruhan. Kita berharap bahwa para penyelenggara pada lembaga independen, pada anggota dewan juga merapatkan barisan agar kepimpinan yang ada baik capres maupun partai itu juga menghadirkan sebuah kualitas demokrasi yang terbaik. Dan karena temuan terlalu banyak, terlalu masif, maka wajar bila Partai Perindo menuntut terkait dengan pemilu ulang. Ini bukan isapan jempol, tetapi ini adalah satu tuntutan yang sangat serius karena kita tidak lagi percaya dengan semua proses yang telah ditunjukkan oleh penyelenggara hari ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, yang kami bisa hantarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, baru saja kita mendengarkan secara bersama-sama bagaimana konferensi pers yang disampaikan langsung dari Partai Perindo dalam menanggapi proses pemilu yang terjadi pada tahun ini, di mana disampaikan oleh beberapa pihak dari pimpinan Partai Perindo, yang mana pertama tadi disampaikan langsung dari Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Raufik. Pada pilpres saja atau pada pileg saja, maka ini dua-duanya. Maka yang kita tuntut adalah kedua-duanya, baik pileg maupun pilpres. Hak angket itu juga akan memotret secara langsung, akan menelusuri, akan menindaklanjuti, akan mengaudit segala hal yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelum pemilu kemarin, dan itu akan diselidiki. Jika itu terjadi yang disebut dengan TMS itu, maka secara otomatis pemilu harus diulang. MK. Ya, proses MK juga akan berlangsung, dan dari pasangan 01 dan 03 juga telah mempersiapkan itu. Partai-partai politik juga termasuk Partai Perindo juga sedang mempersiapkan itu. Ada yang berbeda juga soal partai-partai kecil ini, dikhawatirkan suaranya diakumulasi ke partai tertentu agar lolos parlemen ini bagaimana? Ya, inilah yang menjadi bagian dari sikap kami. Kami tegaskan, termasuk Partai Perindo yang dicurigai oleh publik bahwa Partai Perindo akan mengalihkan. Tidak sama sekali. Justru kita jaga, kita perintahkan pada seluruh pimpinan, pada seluruh caleg untuk menjaga suaranya yang ada di PPK. Dan
Inilah yang menjadi bagian dari basis kecurigaan kami, bahwa kecurangan itu masif, salah satunya adalah dengan adanya Sirekap yang kita ditampilkan dengan angka yang seperti itu, misalkan 1,3, 1,6 terus menerus berkisar di situ. Nanti hasilnya di dalam manual itu juga bisa disesuaikan dengan angka yang ada di Sirekap, dan ini berbahaya sekali. Ini merugikan Partai Perindo, merugikan rakyat, dan merugikan demokrasi. Oke, mungkin Mas sedikit tambahin ya terkait dengan pertanyaan tadi. Yang pertama, tadi sudah ada pernyataan dari Pak Sekjen bahwa kalaupun betul ada perpindahan suara, kalaupun betul, kita pastikan itu bukan karena ada jual beli, bukan karena kita menyerahkan kepada pihak tertentu yang tentu saja itu tidak mungkin dilakukan dan tidak boleh dilakukan, itu bisa kita pastikan dicuri. Kira-kira begitu. Jadi ini menurut saya hal yang akan kami tegaskan. Jadi kalaupun ada, kan kita masih harus lihat semuanya. Semua poros masih berjalan, kita juga masih mengecek setiap tahapan. Kita juga sudah mengerahkan rekan-rekan kita, semua jaringan untuk memastikan itu. Yang kedua, terkait dengan MK. Kalau kita lihat dalam prosesnya, tentu saja nanti ada klaster untuk DPRD, provinsi maupun kabupaten kota, ada caleg tingkat RI, DPR RI begitu, dan ada Pilpres. Nah, untuk Pilpres tentu saja akan disiapkan oleh masing-masing tim. Saya juga masuk ke dalam tim. Nah, untuk semua itu tentu saja kita akan maksimalkan. Kalaupun memang kecurangan tersebut informasinya valid, tentu kita akan uji pada mekanisme hukum yang ada. Demikian, Mas. Terima kasih. Ya. Dan ya, pemilu ulang itu adalah bagian dari sikap yang utama. Yang kedua terkait dengan hak angket yang ini harus dilakukan untuk capres legislatif maupun eksekutif, baik capres maupun cawapres serta partai. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, pemirsa, berikut disampaikan langsung dari Sekjen Perindo Ahmad Raufik yang menyampaikan bahwa poin utama dari sikap Partai Perindo dalam menyikapi pemilu yang curang dan brutal kali ini adalah menginginkan adanya pemilu untuk dilakukan pengulangan kembali dan juga dapat dilakukan audit secara keseluruhan, terutama terkait dengan forensik oleh lembaga independen. Tadi juga sempat dikatakan bahwa memang pemilu kali ini cukup brutal dalam proses melakukan kecurangan, terutama dari Partai Perindo yang mengalami proses penyusunan suara, yang mana tadi disampaikan langsung dari Ahmad Raufik yang menyampaikan bahwa terjadinya perbedaan antara suara yang berada di form C1 atau C hasil pleno dengan hasil Sirekap yang memang ini prosesnya terus turun menurun hingga akhirnya hilang dari Sirekap. Dan pemirsa, kami akan kembali melanjutkan Sindo Sore dan tetaplah bersama kami.